Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Risa Esa Ananda. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5 ini ada Raka Cahyadiningrat, Ramasani Putra, Rica Nur Hidayanti, Risa Esa Ananda atau saya sendiri, Rizky Apita, Rizky Mubarokah, sama Putri Purnama dan Hani Hartiani. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai semiotika dalam kajian tanda pada bidang ilmu pengetahuan. Sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang kemunculan simbol dan penyimbolan dalam ranah ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa semiotika itu berasal dari kata semion, dari bahasa Yunani yang berarti tanda. Studi mengenai simbol penyimbolan atau tanda ini dalam ranah ilmu pengetahuan pada awalnya setelah filsuf besar Charles Sanders Peirce menuliskan pemikirannya mengenai logika dalam semiotika pada abad ke-30. Setelah sebelumnya semiotika ini terlebih dahulu diperkenalkan oleh J.H. Lambert pada akhir abad ke-18. Ia mengemukakan bahwa semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan tanda, sistem tanda, dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Nah, pada saat itu, ilmu semiotika kembali dikenal dan menarik para perhatian filsuf dan para pemerhati ilmu bahasa lainnya. Karena sebelumnya untuk beberapa lama, ilmu semiotika ini sempat tenggelam dan dianggap tidak menarik oleh para filsuf dan peneliti kesusastraan lainnya. Sehingga ilmu semiotika ini dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai ilmu tua yang baru. Kemudian pengertian-pengertian semiotik dalam catatan sejarah, bahwasanya semiotik ini merupakan ilmu tanda-tanda yang menjadi unsur penting dalam fenomena komunikasi sosial dalam masyarakat dan kebudayaan. Mujianto dan Nur dalam penelitiannya menyatakan bahwa ide dasar semiotik itu adalah pesan dan kode, dan satu-satunya cara pesan dapat dikirim dari satu orang ke orang lain adalah dengan menggunakan kode atau tanda. Beberapa ahli termasuk dua filsuf besar seperti Saussure dan Peirce menganggap semiotik itu adalah sebuah gejala yang menurutnya dapat dijadikan objek kajian studi atau disiplin ilmu. Sehingga Saussure menganggap bahwa titik tolak dari semiotika itu bahasa itu harus dipelajari sebagai sistem tanda. Sehingga ilmu semiotika ini tidak terlepas dari beberapa macam disiplin ilmu seperti ilmu linguistik. Seperti yang kita tahu bahwa di presentasi-presentasi selanjutnya sudah banyak sekali dijelaskan mengenai pengertian semiotika, salah satunya adalah Ferdinand de Saussure. Menurutnya, kajian ilmu semiotik ini tidak dapat dilepaskan dari kajian ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Ia sebagai penggagas bahwa tanda itu terbagi menjadi dua, yaitu penanda dan petanda, atau yang sering kita kenal dengan signifier dan signified, di mana setiap penanda ini dilengkapi oleh satu petanda, di mana keduanya itu saling berkorelasi dan saling melengkapi. Nah, menurut sudut pandang linguistik itulah ia memperkenalkan ilmu tanda dengan istilah semiologi atau semiologi. Yang kedua, dari filsuf yang lain, ilmu budaya dan sastra yang diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce, ia memandang semiotika ini dengan latar belakang filsafat, sehingga pengertian semiotika menurutnya itu ia lebih menekankan kepada logika dan filosofi. Seperti kutipannya dalam Sartini, semiotic was a formal doctrine of science which was closely related to logic. Artinya, penalaran manusia itu dilakukan lewat tanda. Dan menurutnya, logika itu harus mempelajari bagaimana seseorang bernalar, dan penalaran itu menurut hipotesisnya
dilakukan melalui tanda-tanda. Dan yang terakhir adalah ilmu sosial dan komunikasi. Seperti yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa semiotika itu ilmu tentang tanda-tanda yang menjadi unsur penting dalam fenomena komunikasi sosial atau dalam masyarakat dan kebudayaan. Artinya ilmu sosial dalam semiotika ini memfokuskan studinya terhadap tanda sebagai media bersosial dan berkomunikasi. Cukup sekian dari saya, lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raka Cahyadiningrat. Untuk Raka, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan struktur dan tanda dalam ilmu pengetahuan ya. Saya di sini memilih 3 disiplin ilmu sedikit, ya. Ilmu linguistik atau ilmu bahasa, ilmu sastra atau ilmu budaya, ilmu humaniora. Yang ketiga ilmu sosial dan komunikasi. Bagaimana sih semiotik dalam ketiga ilmu ini, perannya serta fungsi dari teori semiotik pada awal masa ditemukan sampai ke kajian disiplin ilmunya. Yang pertama kita di ilmu linguistik. Sebelum kita masuk ke sebelum pengertian semiotik bisa dikenal sebagaimana kita kenal sekarang, yaitu semiotika modern. Sebenarnya kajian tentang tanda sudah ada sejak era filsafat Yunani kuno. Pada waktu itu Plato memperkenalkan bahwa dalam mengkaji sebuah tanda dalam artian bahasa, yaitu makna yang diambil adalah dari dialog antar manusia. Ketika dua manusia berdialog, berbicara satu sama lain, kita bisa menganalisis tanda dari dialog kedua manusia itu. Itu asal-usul dari semiotika dalam bahasa. Lalu diteruskan sama muridnya Aristoteles. Aristoteles menolak bahwa tanda dalam bahasa itu ada dalam dialog. Tapi menurut dia, tanda dalam bahasa itu ada dalam kata, tiap-tiap kata, dan kita yang menginterpretasikannya. Gitu. Nah, jadi jika kita lihat-lihat dari ilmu linguistik, ilmu bahasa, sebenarnya emang gak bisa dipisahin ya antara semiotika sama ilmu bahasa. Nah, itu dua awalan dari semiotika dalam ilmu bahasa. Nah, kita masuk ke semiotika modern ya. Ketika pada akhir abad 20, maksud saya awal abad 20, yaitu diperkenalkan sama semiologi, yaitu sudut pandang ilmu bahasa tentang tanda-tanda dalam bahasa. Seperti adanya dikotomi antara penanda signifier sama petanda signified. Nah, itu juga kita gak bisa dipisahin sama dikotomi yang lain, yaitu antara lang, yaitu sistem abstrak, sama parol, itu ujaran konkret. Nah, gimana sih struktur tanda dalam si unsur ini? Misalkan ketika kita berbicara, misalkan atau ketika kita menulis,
si tulisan kita paduan antara huruf yang kita tulis dan paduan antara suara yang kita ujarkan itu adalah bagian dari signifier. Begitupun itu adalah bagian dari parol, yaitu ujaran konkretnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan lang? Lang itu adalah sistem abstrak tentang bahasa yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Nah, jadi ketika kita menyikapi sebuah bahasa sebagai tanda, taruhlah misalkan ada orang lain bicara misalkan, atau ada orang lain menggambar atau menulis. Nah, kita bisa menyikapi bahwa itu adalah signifier-nya. Nah, signifier-nya adalah apa-apa yang kita terima lewat pikiran kita gitu kan, konsepnya yang kita terima. Ketika kita membaca sebuah kata misalkan burung, taruh burung antara kata B, U, R, U, N, G-nya itu adalah signifier-nya. Sedangkan signifier-nya adalah konsep burung yang kita tahu dalam pikiran kita. Tuh. Lalu apa sih hubungannya sama lang sama dan perol misalkan? Setiap bahasa gitu kan. Sebagian besar bahasa itu adalah untuk berkomunikasi. Entah itu komunikasi dengan individu yang lain atau dengan individu secara kolektifnya atau secara kelompok. Nah, ketika manusia mempunyai suatu keinginan, suatu pikiran, itu ada dalam dia memproses dulu sebagai sistem bahasa dalam pikiran. Gimana kita harus ngomong, gimana kita harus utarain apa yang kita mau utarain. Nah, itu yang dimaksud dengan lang, dengan sistem besar abstrak yang ada dalam pikiran kita. Nah, ketika kita mengujarkan atau dengan menuliskan, dengan kata lain mematerialkan yang ada dalam pikiran ke alam realitas, yaitu dengan cara mengujarkannya dengan tulisan, dengan ujaran, dengan sebagainya. Itu dengan perol itu sendiri gitu kan. Nah, itu jadi ada hubungan yang tidak bisa dihilangkan karena itu adalah hubungan yang bolak-balik gitu. Kalau kita ngomongin bahasa, pasti ada signifier-nya, ada omongannya, ada tulisannya, ada gambar, imaji, teks, suara. Nah, lalu juga ada konsep mental dalam pikiran si pengujar sama si pendengar. Nah, itu yang dimaksud dengan signifier-nya. Iya, sama dengan lang sama perol gitu kan. Sebenarnya ketika kita berbicara, taruhlah misalkan kalau zaman sekarang dalam room chat ya, dalam WhatsApp atau dalam Line misalkan, si percakapan yang ada dalam room chat itu adalah perolnya. Nah, itu adalah ujaran yang sudah ada dalam realitas, yang sudah dituliskan, atau voice note yang sudah disuarakan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan lang itu adalah sistem abstrak yang ada dalam anggota manusia yang berkomunikasi di grup chat itu, di room chat itu. Itu. Jadi kita ada motif tertentu, ada struktur dalam yang mengatur jalannya si perol itu. Itu mungkin sedikit dari ilmu bahasa ya. Tadi kita sudah ke Plato, Aristoteles, sama Saussure. Nah, selanjutnya kita ke ilmu humaniora, ilmu budaya. Di sini juga kita masih pakai teorinya teori strukturalisme dari Saussure juga sebenarnya. Dengan menganalogikan bahwa setiap produk budaya, setiap fenomena budaya merupakan bahasa dari manusia, merupakan output bahasa. Jadi mau kita lihat ada beberapa budaya yang berbeda dalam manusia, itu tuh merupakan
output dari manusia itu sendiri kan. Nah itu bisa kita analogikan dengan dikotominya Perol sama Lang, bahwa eh, sebagaimana budaya itu berbeda, atau kalau misalkan kita ngomongin produk budaya, novel, film, atau cerpen, atau budaya yang real di luar sana, itu tuh merupakan bahasa dari manusia itu sendiri, dari apa, Perol, dari bahasa dari manusia itu sendiri. Nah, semua itu berasal dari struktur. Struktur yaitu Lang, itu ada motifnya, misalkan ada makna yang bisa kita analisis di sana. Nah, jadi kenapa teorinya Ferdinand de Saussure dinamakan strukturalisme dalam mengkaji ilmu budaya, ilmu ya tentang produk budaya, fenomena budaya, sama ya termasuk di sana ada sastra dan seni juga. Karena setiap produk budaya, produk seni atau fenomena budaya di realitas adalah bentuk parol, bentuk output dari sistem yang telah ada dalam benak manusia itu sendiri. Jadi kita bisa mengkaji itu semua dalam apa sih maksud masyarakat ini, ada budaya ini misalnya, ada strukturnya loh di dalamnya gitu, ada deep structure-nya di sana. Dan begitu pun dengan novel tahun sekarang, misalkan yang dipublish tahun sekarang sama penulis ini misalkan kita kaji dengan strukturalisme, ini tuh merupakan ada suatu bahasa, ada suatu medan komunikasi ya, misalkan dari struktur, dari motif yang terjadi di era sekarang misalkan. Ketika novel zaman dulu misalkan zaman 50-an juga sama, itu juga adalah perolnya, itu juga output dari struktur yang ada dalam manusia itu sendiri. Gitu. Selanjutnya adalah kita yang tadi teh yang ke Charles Sanders Peirce ya. Charles Sanders Peirce sebenarnya hidupnya barengan dalam segi waktu dari sama Saussure ya. Cuman mereka nggak saling kenal karena mereka juga punya background yang berbeda. Ketika Saussure merupakan ahli bahasa di Swiss, sedangkan Peirce adalah filsafat murni dari Amerika itu. Ketika kita bicara tentang filsafat Amerika, kita nggak bisa dilepaskan dengan pemikiran pragmatismenya. Jadi ketika kita menyikapi semua hal, nggak usah dikaitin sama strukturnya, tapi lebih ke apa peran manusia, si subjek sama si budaya itu sendiri. Itu kenapa disebut pragmatisme karena dengan kegunaan, dengan bagaimana si produk budaya itu mengaruh ke subjek, ke manusia, ke masyarakat. Charles Sanders Peirce tadi sudah dijelaskan sebelumnya sama Risa bahwa tidak jauh dari ilmu logika ya, semiotika analitiknya Peirce. Tapi kita bisa lihat sebagai teori untuk mengkaji budaya juga, untuk mengkaji produk budaya, untuk mengkaji sastra misalkan ya. Karena gini, dalam dalam teorinya Peirce, tanda dalam tiap-tiap budaya, tiap-tiap produk budaya atau tanda apapun bukan
Maaf, barusan ada gangguan jaringannya ya. Tadi itu baru sampai Pierce. Ya, di Pierce ada dalam kita menyikapi tanda, struktur tanda, yaitu ada trikotomi, yaitu antara kualitas kepertamaan, yaitu kualitas kenetralan suatu tanda, yaitu kualitas kekeduaan, yaitu antara hubungan tanda dengan objeknya. Yang ketiga adalah kualitas keketigaan, yaitu antara interpretasi si subjek pengguna tanda sama subjek yang berada dalam tanda itu hidup. Bagaimana sih interpretasi manusia tentang tanda itu? Itu baru kita, setelah kita melihat tanda itu dari sudut pandang trikotomi itu, ketiga itu baru kita bisa tiba dalam penalaran sebuah tanda. Representamen, objek, sama interpretan itu. Contohnya misalkan bendera merah putih Indonesia misalkan ya, dalam kualitas kepertamaan yaitu representamen, tanda bendera persegi panjang dengan warna merah dan putih adalah netral, tidak mempunyai arti apa-apa. Lalu ketika kita sambungkan dengan kualitas kekeduaan, yaitu dengan objek yang direpresentasikan oleh bendera itu, yaitu dengan negara Indonesia misalkan, dengan pemerintahan NKRI. Berarti kita sudah tiba dalam bahwa bendera ini merupakan tanda dalam negara Indonesia, tanda representasi dari negara Indonesia, dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu baru ke kualitas kekeduaan. Nah, ketika kita masuk ke kualitas ketigaan, kita berhubungan dengan interpretan atau dengan subjek pengguna tanda itu, yaitu warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia. Bendera merah putih bagi warga negara Indonesia adalah simbol yang sakral, adalah simbol yang diagungkan misalkan, yang dihormati. Nah, baru ketika kita sudah tiba di kualitas ketigaan itu, kita baru bisa tahu bahwa si bendera ini adalah hal yang sakral bagi orang Indonesia gitu. Padahal awalnya adalah netral gitu kan. Ya, itu mungkin sedikit gambaran dari menganalisa lewat semiotika dalam budaya dan humaniora ya. Selanjutnya kita sebenarnya ketika kita bilang bahwa ilmu budaya atau humaniora di sini banyak teori semiotika yang mengembangkan teori dari kedua founding father dari semiotika ini, yaitu seusul dengan Peirce ya. Ada Roland Barthes, ada Umberto Eco, ada Jacques Lacan, ada Levi Strauss, dengan segala bentuk pengembangan yang diarahkan ke ilmu masing-masingnya. Misalkan dengan Lacan yang memadukan antara pemikiran semiotikanya dengan psikoanalisisnya, ketika dia bilang bahwa dalam ketidaksadaran ada sebuah struktur, itu tanda yang disampaikan lewat manusia. Ada juga Roland Barthes yang bilang bahwa setiap gejala atau bukan gejala, setiap mitos yang ada di masyarakat bisa kita telusuri lewat tanda, lewat makna konotatif. Kayak misalkan ketika kita bilang kentang goreng misalkan, kentang goreng, suara teks imaji kentang goreng, kita langsung teringat ke kentang gorengnya French fries di McD misalkan atau di KFC. Nah, itu merupakan kualitas denotatifnya. Atau misalkan kentang goreng itu identiknya sama McD sama KFC misalkan. Nah, lalu ada kualitas keduanya, makna konotatifnya. Misalkan bahwa ketika seseorang makan makanan tersebut, makan French fries itu bisa disimbolkan, dimitoskan bahwa mereka itu hidup dengan cara kebarat-baratan, misalkan dengan cara konsumtif, dengan makanan yang serba instan, gitu kan. Itu merupakan mitos, tapi bagaimana
mitos itu terbentuk di masyarakat, nah itu kita bisa lihat lewat teorinya Barth. Selanjutnya kita sedikit lagi ya, selanjutnya adalah di ilmu sosial sama komunikasi. Sebenarnya ketika tadi kita membahas sedikit tentang strukturalisme dengan mengaitkan segala bentuk bahasa, segala bentuk ujaran yang telah ada dalam dunia itu dengan struktur yang mewakilinya. Nah, ketika kita langsung loncat ke ilmu sosial komunikasi ini, kita harus memahami dulu landasan poststrukturalisme, bahwa yang penting dalam ilmu bahasa, dalam kajian bahasa itu bukan strukturnya menurut Halliday dalam dalam semiotika sosialnya, tapi adalah perolnya itu. Itu tentang ujarannya, tentang bagaimana manusia bisa berbicara, bisa menulis untuk mengenalkan wacana, mengenalkan citra dengan individu-individu yang lain. Jadi ini menurut adalah suatu kritik terhadap Saussure juga gitu kan. Ketika Saussure mendasarkan semua hal tentang bahasa itu ke dalam struktur sistem abstraknya yang ada dalam benak manusia. Nah, Halliday di sini itu melakukan gebrakan bahwa bahasa itu nggak melulu tentang struktur, nggak melulu tentang struktur yang ada dalam pemikiran manusia, tapi adalah tentang bagaimana si subjek komunikasi dalam proses komunikasi menyampaikan wacana tentang yang ada dalam pikirannya gitu kan. Bagaimana si subjek manusia ini bisa berbicara satu sama lain lewat komunikasi gitu kan. Lewat perol, lewat ujaran, lewat teks. Jadi enggak, kita bisa mengenyampingkan dulu masalah struktur dalam semiotika sosial ini, karena Halliday mengkritik pemikiran Saussure itu. Makanya landasan filosofisnya adalah poststrukturalisme. Itu mungkin gambaran kecil dari struktur dan tanda dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang selanjutnya, yang lain. Terima kasih. Ya, Pak Moderator, saya kembalikan Pak Rama, Pak Oger. Oke, ini dilanjut aja langsung. Terima kasih Raka atas penjelasannya. Selanjutnya materi dilanjutkan oleh Salma ya. Ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Salma akan melanjutkan penjelasan tentang semiotik natural. Nah, teori yang Salma pakai di sini itu teorinya Pateda tentang jenis-jenis semiotika. Nah, sekurang-kurangnya menurut Pateda ada 9 jenis semiotik, yaitu yang pertama adalah semiotik analitik, deskriptif, faunal atau zoosemiotik, kultural, naratif, natural, normatif, sosial, dan struktural. Nah, semiotik natural atau yang disebut dengan natural science adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk definisi semiotik natural itu sendiri, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Sebagai contohnya, yaitu air sungai yang keruh menandakan di hulu sungai telah turun hujan. Nah, contoh yang lainnya adalah banjir, tanah longsor, itu adalah tanda yang diberikan alam bahwa manusia telah merusak alam. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari Salma. Untuk analisisnya akan dilanjutkan oleh Rama. Rama, silahkan. Terima kasih. Oke, saya ambil alih ya.
seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang Salma bilang, semiotik natural itu adalah semiotik yang khusus untuk menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam itu sendiri. Nah, untuk analisis karya sastranya, saya memilih sebuah film yang mungkin kalian semua sudah tahu dan sudah pernah menontonnya, yaitu adalah Toy Story ketiga. Oke, sebentar saya langsung skip aja ke dalam analisisnya. Itu yang pertama ada di menit, sebentar. Saya coba dari sini ya. Kita tonton dulu cuplikannya sedikit. Nah, itu bisa dilihat pada adegan ini tanah tersebut hancur akibat getaran yang kuat. Ini terjadi karena getaran itu bisa meretakkan atau menghancurkan sebuah dataran. Ini menandakan sebuah fenomena alamiah. Ketika terjadi sebuah getaran yang kuat, tanah akan pecah dan akhirnya hancur seperti yang terjadi pada saat fenomena alam gempa bumi. Langsung kita ke scene berikutnya, yaitu ada di menit ke, sebentar, kita mulai dari sini kali ya. Sorry. Does the red light mean it's going? Come on, say happy birthday to Molly. Nah, ini dia semiotika alamiah yang kita lihat di sini. Semiotika natural yang kita lihat pada adegan tersebut adalah di mana tadi adik dari Andy yaitu Molly bertambah umurnya. Nah, itu adalah sebuah fenomena alam di mana seorang makhluk hidup atau seorang manusia akan bertambah umurnya, dan itu bisa termasuk sebagai semiotika natural. Selanjutnya nggak jauh dari adegan ini. Nah, kita lihat adegan ini. Ini adalah adegan di mana ketika Andy diukur tingginya dan menurut ibunya tingginya itu tumbuh lagi ke atas. Ini juga menandakan sebagai semiotika alamiah karena tumbuh dan berkembangnya seorang anak adalah sesuatu yang bersifat alamiah yang terjadi pada semua makhluk hidup. Kurang lebih seperti itu. Langsung ke scene berikutnya, ada di menit, kita mulai dari sini aja. Nah, ini masih lanjut dari scene yang tadi. Nah, ini ketika Andy yang tadi kita lihat sebelumnya itu masih anak-anak, sekarang sudah menjadi dewasa. Nah, dalam film ini tuh diceritain memang pertumbuhan Andy dari manusia dari masa kanak-kanak hingga tumbuh sebagai lelaki dewasa. Nah, pertumbuhan Andy ini merupakan hal yang normal dan dialami setiap makhluk hidup. Begitu juga nanti keadaan anak-anak di tempat penitipan yang ada di adegan berikutnya. Ini bisa kita lihat sebagai semiotika natural, yaitu perkembangan dan pertumbuhan seorang makhluk hidup. Kita langsung ke adegan selanjutnya. Scene berikutnya ada di menit ke, kita lihat dari sini aja. Maaf. Lihat dari sini. I got it. Here. So you're gonna miss me when I'm gone? If I say no, do I still get your room? Nope. I can't breathe. Nah, tadi bisa lihat kan kalau mainan itu bilang I can breathe. Itu artinya mereka tidak bisa bernafas karena berada di dalam sebuah plastik atau sebuah ruangan yang tertutup. Di mana letak semiotika naturalnya? Letak semiotika naturalnya adalah ketika seorang makhluk hidup, kita sebutnya tanda kutip makhluk hidup di sini, ketika di ruangan tertutup yang tanpa oksigen, maka akan menyebabkan sulit bernafas karena kurangnya oksigen. Itu adalah respon alamiah dari seorang tanda kutip makhluk hidup di sini. Langsung saja ke analisis berikutnya, yaitu ada di, kita mulai dari sini. Well, now I'll tell you.
When the kids get old, new ones come in. When they get old, new ones replace them. You'll never be outgrown or neglected, never abandoned or forgotten. Tadi bisa kita lihat kah? Beruang yang bernama Lotso tadi bilang kalau anak-anak desa-desa itu akan tumbuh besar dan dewasa dan pasti akan digantikan oleh anak-anak baru ya, dan begitulah seterusnya. Hal tersebut merupakan tanda dari semiotika natural karena merupakan hal yang alamiah di mana anak-anak akan tumbuh menjadi besar dan dewasa seperti Andy dan Molly yang tadi. Oke, kita lanjut ke adegan berikutnya. Ada di menit sekian ya. Kita mulai dari sini deh. Kita mulai dari ini aja. Nah, bisa kita lihat adegan tersebut adalah adegan yang ada di dalam, kalau di film ini disebut namanya ada ruangan caterpillar, ruangan khusus di mana anak-anak di bawah umur dikumpulkan untuk bermain. Nah, semiotika naturalnya terjadi di ketika anak-anak di ruangan ini merupakan anak-anak batita ya. Mereka tuh belum bisa memainkan mainan dengan baik sehingga mereka memainkan mainan dengan kasar dan seringkali main jadi hancur dan rusak. Nah, itu adalah bentuk dari semiotika naturalnya karena terlihat bahwa anak-anak yang masih di bawah umur atau anak-anak batita itu belum bisa memainkan mainan yang seharusnya tidak dimainkan oleh mereka, seperti yang dilakukan anak-anak tersebut menjadi hancur dan berantakan. Next ada di menit ke di sini. Bentar dulu sedikit. Andy? Hi. Wow, look at you. I hear you're off to college. Yeah, right now actually. So, what can we do for you? I have some toys here. Ooh, you hear that, Bonnie? So you're Bonnie? I'm Andy. Nah, Someone told me. cukup mungkin. Nah, anak kecil perempuan ini bernama Bonnie. Di mana letak semiotika naturalnya? Nah, letak semiotika naturalnya adalah di mana Bonnie terlihat malu-malu ketika Andy datang untuk memberikan mainan kepada Bonnie. Begitu juga saat Bonnie berjumpa dengan Ibu Andy. Karena Andy dan Ibu Andy merupakan sosok yang istilahnya baru-baru dia kenal dan baru dia temui lah. Bonnie malu ketika bertemu dengan orang baru. Ini merupakan sebuah hal yang bersifat alamiah sebagai respon anak kecil ya. Sebagai hal wajar yang dialami oleh kebanyakan anak-anak ketika bertemu dengan orang yang baru ia jumpai atau yang baru ia lihat. Mungkin analisis dari semiotika natural pada film ini segitu aja. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak, moderator. Terima kasih banyak, Rama, atas penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Richa. Untuk Richa, waktu dan tempat dipersilakan. Next, Ger. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai semiotika sosial. Istilah semiotika sosial itu pertama kali dan juga dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Halliday, dan dalam bukunya yang berjudul Language Social Semiotic, dia berpendapat bahwa semiotika sosial merupakan semiotika yang khusus untuk menelaah lambang, baik lambang berwujud kata maupun kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan demikian, semiotika sosial adalah sebuah studi yang menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa.
Nah, bahasa menurut Halliday selain merupakan bagian dari sistem tanda, bahasa juga mampu memutuskan suatu gambaran atau citra atas realitas tertentu dan dapat digunakan untuk menyampaikan makna yang hendak disampaikan kepada masyarakat atau kelompok orang tertentu. Next, Gar. Nah, selanjutnya, Halliday mengungkapkan 3 unsur atau 3 komponen penting yang ada dalam semiotika sosial. Yang pertama itu ada medan wacana. Medan wacana di sini merujuk pada hal yang sedang terjadi atau sifat tindakan sosial apa yang sedang berlangsung yang di dalamnya bahasa ikut serta sebagai sebuah sistem tanda tertentu. Nah, yang kedua ada pelibat wacana. Pelibat wacana ini merujuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks, bagaimana sifat para pelibat tersebut, atau bagaimana kedudukan dan peranan mereka. Nah, hal-hal tersebut merupakan unsur tanda dalam bagian pelibat wacana. Yang terakhir ada sarana wacana. Sarana wacana ini merujuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, misalnya penggunaan gaya bahasa untuk menggambarkan medan atau pelibat wacana, atau bisa juga merujuk pada bagaimana kedudukan tanda dalam teks tersebut, apakah bersifat membujuk, menjelaskan, mendidik, atau semacamnya. Mungkin sekian dari saya. Untuk pengaplikasian analisis semiotika sosial akan disampaikan oleh Rizky Mubarakah. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, silahkan Rizky untuk pengaplikasiannya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis sosial yang ada di film Toy Story 3. Ya, sebagaimana teman saya jelaskan, bahwa semiotika sosial adalah cabang dari bidang dari ilmu semiotik ya, yang membahas praktek penandaan dan dalam penandaan manusia dalam keadaan sosial dan budaya. Di film ini nah bisa diputar Ger. Rewind dulu. Di sini di sini terlihat Woody berlari dan ingin menyelamatkan teman-temannya yang mana dia masuk ke dalam sebuah tempat sampah ya. Adalah respon sosial, respon empati Woody ingin menyelamatkan teman-temannya dari tempat tersebut gitu. Ini adalah satu respon yang wajar gitu. Ya sebagai teman gitu. Next girl. Nah, di sini oke. Nah, ya pada sini nih. Nah, mereka itu sangat gembira ketika bertemu dengan mainan-mainan baru. Yang mana di sini adalah respon sosial, respon baik dari mereka untuk menyambut teman barunya itu. Dan ini wajar. Dan ini sangat begitu. Oke, next. Except someone to share it with. You need anything at all, you just come talk to me. Here we are. Plasto mengetuk pintu sebelum masuk dalam suatu ruangan dan mengucapkan terima kasih. Setelah pintu dibuka, menjadi contoh baik yang ditunjukkan kepada kawan barunya itu untuk bentuk sopan santun yang mana teman-temannya tersebut itu harus mempunyai juga. Itu adalah pengajaran sosial ya yang terus nih. What's wrong? Ah! We need to fix
Lanjut pas ini apa sih? Nah, di sini. My tail! Where's my tail? Mainan-mainan yang telah anak-anak mainkan tadi, anak-anak kecil ya, yang mana bermainnya itu belum ini, masih bermain kasar. Dan di sini si Bas ingin apa ya? Ingin memindahkan, berpikiran untuk memindahkan teman-temannya ke ruang kupu-kupu, yang mana di situ lebih baik daripada di situ. Itu adalah bentuk respon semiotika sosial yang ditunjukkan Bas untuk tidak ingin melihat teman-temannya diperlakukan seperti itu. Ya, oke. Terus next. Andy, let's get to work here. Anything you're not taking to college either goes in the attic or it's trash. Mom, I'm not leaving till Friday. Come on, it's garbage day. Mom. Look, it's simple. Skateboard, college. Little League trophy, probably attic. Apple core, trash. You can do the rest. Why do you still have these toys? Molly, out of my room. 3 more days and it's mine. Molly, you're not off the hook either. You have more toys than you know what to do with. Some of them could make other kids really happy. Stop. What? The children at the day. Nah, di sini terlihat Ibu Molly ini mengajarkan Molly sejak dini. Ini mengajarkan respon bagaimana berbuat baik terhadap sesama, respon ya berbagi terhadap sesama, yang mana mengajarkan kepada Molly untuk tidak menyanyiakan mainan yang dia punya, lebih baik untuk mendonasikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini adalah bentuk respon sosial yang Ibu Molly tunjukkan. Ya. Oke, next. Ntar deh kok. Ini. Oke, next. The potato heads, Mr. and Mrs. You gotta keep them together because they're madly in love. Now Slinky here is as loyal as any dog you could want. And Ham, he'll keep your money. Ya, Andi memberikan mainannya kepada kepada Bonnie. Nah, ini adalah bentuk sosial, bentuk berbagi antar sesama. Nah, untuk berbagi antar sesama ini adalah suatu respon sosial yang ditunjukkan oleh Andi, dan dia yang sudah dewasa itu. Oke. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Ya. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Apita. Silahkan, Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu semiotika pada bidang humanity science. Next slide. Humanity science atau ilmu budaya adalah kajian tentang bagaimana menjadikan manusia lebih manusiawi dan berbudaya. Semiotika pada bidang ini dapat disebut sebagai semiotika budaya. Dan semiotika budaya itu adalah semiotika yang secara khusus mempelajari sistem tanda-tanda yang ada dalam budaya masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna dari berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dan oleh karena itu, manusia dapat disebut sebagai homo signans. Dan dalam hal ini, manusia dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan makna pada berbagai gejala sosial budaya dan gejala alamiah. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanda adalah bagian dari kebudayaan manusia. Kemudian bagi Peirce, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Dan dalam teori semiotik ada proses semiosis
yaitu proses pemaknaan dan penafsiran atas benda atau perilaku berdasarkan pengalaman budaya seseorang. Dan semiotik Peirce lebih diarahkan pada pemahaman tentang bagaimana kognisi manusia memahami apa yang berada di sekitarnya, baik di lingkungan sosial, alam, maupun jagat raya. Dan dalam lingkungan sosial yang berkaitan dengan budaya, semua kegiatan atau aktivitas manusia merupakan sebuah tanda atau identitas mereka. Next slide. Dalam melihat kebudayaan sebagai signifying order atau tatanan yang memberi tanda, ada 4 faktor yang berkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama jenis tanda, seperti ikon, indeks, dan lambang atau simbol. Yang kedua, jenis sistem tanda, seperti bahasa, musik, gerakan tubuh, dan lukisan. Yang ketiga, jenis teks, seperti percakapan, grafik, lagu atau lirik, komik, dan lukisan. Dan yang terakhir, jenis konteks situasi yang mempengaruhi makna tanda, yaitu psikologi, sosial, historis, dan kultural. Dan itulah tentang semiotik pada bidang humanity science. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Rizky Apita. Selanjutnya pengaplikasiannya akan dijelaskan oleh Hani. Silahkan Hani. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah contoh atau beberapa contoh analisis semiotik pada bidang humanity science atau yang sering disebut juga ilmu budaya. Dalam film Kawin Kontrak, teman-teman udah pada tahu mungkin ya. Saya mengambil 3 scenes dari film tersebut untuk dianalisis. Dalam ketiga scene tersebut, terdapat tanda verbal, yaitu sebuah tanda yang berasal dari ucapan, dan tanda nonverbal, yaitu tanda yang berasal dari adegan. Pada scene pertama, tanda verbalnya yaitu ketika Kang Sono, salah satu pemeran di film tersebut yang menggunakan baju merah, mengatakan dalam bahasa Sunda bahwa ini adalah Desa Sukasasarean, dan di desa tersebut juga banyak tempat bagus untuk piknik. Itu adalah tanda nonverbalnya dalam scene pertama. Kemudian dalam tanda nonverbalnya ada terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikonnya yaitu 4 tokoh dalam film Kawin Kontrak dan beberapa pemeran figuran yang berdiri di depan papan putih bertuliskan Balai Desa Sukasasarean, Kecamatan Cibaros. Indeksnya, semangat Kang Sono memperkenalkan desanya ditunjukkan melalui gestur, yaitu mengangkat kedua tangannya. Kemudian simbolnya yaitu sebuah perkenalan. Maknanya, Kang Sono itu memperkenalkan Desa Sukasasarean, Kecamatan Cibaros dengan menggunakan bahasa Sunda kepada Rama, Dika, dan Jodi. Sukasasarean merupakan potongan bahasa Sunda, suka dan sasarean yang artinya suka tidur-tiduran atau suka tidur bohongan gitu. Penggunaan kata tah ieu jang itu kan ada dalam scene tersebut, Kang Sono bilang tah ieu jang itu tuh disertai gerakan mengangkat kedua tangan untuk menyambut para pemuda yang baru datang ke desa. Sebuah representasi pasapa bahasa Sunda yaitu tina Sundek HD sakabehna terus jeung buktina. Hal ini berarti bahwa budaya bukan hanya soal bahasa tapi juga bagaimana pelakunya menunjukkan keselarasan antar ucapan dan tindakan. Dalam budaya Sunda, kesopanan bukan hanya melalui ucapan yang santun tapi juga dengan keramahan dan kehangatan yang dipancarkan lewat ekspresi wajah dan gerak tubuh. Kemudian pada scene atau screenshot yang kedua, tanda verbal yang ada dalam video tersebut yaitu ketika Kang Sono mengatakan, "Hei Jang, kumaha damang Jang?" Itu begitu. Itu adalah sebuah tanda verbalnya, dan tanda non verbalnya yang ikonnya yaitu
4 tokoh dalam film Kawin Kontrak dan beberapa pemeran figuran yang berjalan menyusuri jalan setapak tanah. Indeksnya yaitu Kang Sono mengangkat salah satu tangannya untuk menyapa salah seorang warga desa yang disebut Ujang tadi, dan simbolnya yaitu tegur sapa. Maknanya, Kang Sono memperkenalkan desa Sukasasarean dengan menggunakan bahasa Sunda kepada Rama dan Dika dan Jody tadi. Kemudian pada gambar yang ketiga yaitu ada seorang perempuan yang sedang menjemur kasur. Dalam video tersebut tidak ada tanda verbalnya, hanya ada adegan. Dan tanda non verbalnya adalah yang ikon perempuan muda, cantik dan seksi yang bernama Rani. Indeksnya gerakan Rani sedang memukul kasur yang dijemurnya. Dan simbolnya adalah perempuan. Rani itu sebagai perempuan muda yang tinggal di desa menampilkan sosok yang seksi, cantik, dan kuat dan rajin. Aktivitas menjemur kasur adalah bentuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam konsep budaya Sunda, hubungan manusia dengan alam dibangun dengan menjaga keselarasan dan salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun aktivitas menjemur kasur adalah kegiatan fisik yang berat, tokoh digambarkan tidak keberatan dengan aktivitas itu. Hal ini menggambarkan kepribadian orang Sunda yang mampu menyeimbangkan diri dengan situasi yang dihadapi dan dinamis dalam artian sanggup menghadapi tantangan kehidupan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, semua materi telah disampaikan dengan baik. Dari semua materi yang telah teman-teman jelaskan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semiotik merupakan ilmu tentang tanda-tanda yang menjadi bagian dari fenomena komunikasi sosial dalam masyarakat dan kebudayaan. Salah satu titik tolak Saussure adalah ia menyatakan bahwa bahasa itu harus dipelajari sebagai sistem tanda, sehingga ilmu semiotik ini tidak terlepas dari disiplin ilmu, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan, semiotik pada bidang natural science, yaitu yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Dengan contoh analisis yang diaplikasikan dalam film Toy Story yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan. Kemudian, semiotik pada bidang social science yang secara spesifik meneliti tanda-tanda, baik tanda yang nyata maupun tidak nyata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan contoh analisis pada film Toy Story 3 tadi. Kemudian yang terakhir, semiotik pada bidang humanities, science, atau semiotik budaya, yang dimana semiotik ini mempelajari sistem tanda-tanda yang ada dalam budaya masyarakat, dengan contoh analisis yang terakhir tadi, film Kawin Kontrak. Cukup sekian penyampaian dari materi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya adalah Q&A. Jika ada pertanyaan yang belum kalian mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.